pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, bertemu lagi di ruang dengar kalian dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 12. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat ya. Selama 1 jam ke depan Rahma akan bersama kalian untuk membahas mata pelajaran kimia mengenai sel volta. Dan Rahma tidak sendiri, di studio telah hadir narasumber kita dan nanti kita akan menyapanya ya. Baik, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Gema Edukasi, selamat berjumpa kembali di program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 12. Nah, Rahma sudah ditemani oleh Pak Musa Nur Rasid, SPD. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Kita sapa ya. Selamat sore Pak Musa. Sore insan edukasi. Baik, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Kita sudah siap nih Pak? Siap. Oke, pendengar Radio Gema Edukasi, persiapkan diri kalian. Jika memang perlu dicatat, persiapkan juga alat-alat tulisnya. Kita akan langsung bersama Pak Musa untuk memaparkan materi kita tentang sel volta. Silakan Pak. Baik, insan edukasi ya. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba memaparkan mengenai materi kimia kelas 12 semester 1. Itu namanya adalah sel elektrokimia. Nah, di mana sel elektrokimia ini kita akan memaparkan 2 sub ya, yaitu adalah sel volta dan sel elektrolisis. Nah, hanya pada kesempatan ini kita akan membahas satu sel aja dulu, yaitu adalah sel volta. Nah, apa sih yang namanya sel volta? Sel volta itu merupakan sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Ya. Nah, di sini sel volta lebih dikenal dengan sel galvani. Ya. Sel volta lebih dikenal dengan sel galvani atau sel elektrokimia tadi, di mana sel ini yang menyebabkan terjadinya energi listrik ya dari suatu reaksi redok yang spontan. Nah, reaksi redok spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Guese Volta. Makanya 2 nama ini masing-masing punya andil dalam hal penemuan energi listrik ini tadi. Maka sel volta juga dikenal dengan sel galvani ya sebagai yang menemukan nama sesuai dengan yang menemukannya. Baik, sel volta ini adalah rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik. Jadi dalam sel tersebut terjadi perubahan reaksi redok yang menghasilkan arus. Nah, sel volta ini terdiri atas elektrode tempat berlangsungnya reaksi oksidasi yang disebut anode atau elektronegatif dan tempat berlangsungnya reaksi reduksi disebut katode atau elektrodenya positif. Ini perlu saya ulang ini ya. Jadi sel volta ini di dalamnya ada reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi disebut anode. Ya. Dan reaksi oksidasi juga berlambang negatif elektrodenya. Sedangkan reaksi reduksi itu disebut katode. Di mana katodenya elektrodenya adalah positif. Contoh rangkaian sel galvani mungkin insan edukasi bisa dilihat di buku-buku mata pelajaran ya tentang sel galvani. Di situ ada rangkaian sel galvani di mana ada voltmeter ya, ada juga jembatan garam, ada elektrode anode dan elektrode katodenya. Ya. Jadi insan edukasi bisa lihat di buku ya, di buku paket tentang sel volta. Nah, perlu ini saya sampaikan juga, di dalam rangkaian sel galvani ini ada yang namanya voltmeter. Apa sih voltmeter itu? Nah, voltmeter ini adalah untuk menentukan besarnya potensial sel. Ya. Lalu ada juga jembatan garam. Jembatan garam atau dikenal dengan salt bridge ya. Ini untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Jadi nanti elektron itu mengalir ya, mungkin dari anode menuju katode. Nanti kalau ada kelebihan dari listrik itu, maka dinetralkan melalui jembatan garam ini. Lalu ada juga anode. Nah,
anode itu dia elektrode yang negatif, di mana terjadi reaksi oksidasi. Ya. Nah, kalau misalkan di gambar ada dua larutan nih, ya, misalkan dalam rangkaian itu ada dua larutan, yang satu CuSO4 dan yang kedua ZnSO4. Itu ada dua larutan, ya. Nah, nanti kita akan lihat siapa sih yang berada di anode dan yang berada di katode. Nah, di sini yang berada di anode itu adalah Seng atau zinc, ya, atau lambang dari Seng itu adalah Zn. Jadi Zn yang berada di anode. Lalu katode itu apa? Katode itu adalah elektrode positif, di mana terjadi reaksi reduksi. Nah, sesuai rangkaian yang tadi, di katode ini ada elektrode namanya elektrode tembaga, atau lambang tembaga itu adalah Cu. Nah, lalu kalau kita lihat lagi ya rangkaian tadi, yaitu larutan CuSO4 dan larutan ZnSO4, bagaimana sih sebenarnya proses yang terjadi dalam sel volta ini? Nah, pada anode, logam Zn akan melepaskan elektron dan menjadi ion Zn2+ yang larut. Jadi, pada anode itu logam Zn yang melepaskan elektron dan menjadi ion Zn2+ yang larut. Nah, mungkin insan edukasi perlu dicatat ini, ada reaksi yang terjadi di anode, yaitu adalah Zn, ya, tanda panah atau menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Sekali lagi, reaksi di anode, Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Selanjutnya, pada katode ada ion Cu2+ yang menangkap elektron dan mengendap menjadi logam Cu. Jadi pada katode ini ada ion Cu2+ menangkap elektron dan mengendap menjadi logam Cu. Nah, perlu dicatat lagi nih insan edukasi, bagaimana reaksi yang terjadi di katode, yaitu Cu2+ ditambah 2E, 2 elektron, menjadi Cu. Sekali lagi, Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, hal ini dapat diketahui dari berkurangnya massa logam Zn yang setelah reaksi. Sedangkan massa logam Cu-nya bertambah. Jadi, reaksi total yang terjadi pada sel galvani sesuai dengan larutan ZnSO4 dan CuSO4 tadi adalah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Sekali lagi, Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Ya. Ya. Jadi insan edukasi mungkin ini perlu dicatat ya, Mbak ya. Betul. Biar nanti Bisa diulang ya, Pak. Ya, bisa diulang dan secara sekilas bisa dipahami. Ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa diterapkan lah gitu. Lalu selanjutnya bagaimana mekanisme reaksinya? Ya. Nah, mekanisme reaksi ini antara ZnSO4 dengan CuSO4 bisa saya tuliskan lagi nih. Di anode dengan elektrode negatif, reaksinya adalah reaksi oksidasi, yaitu adalah Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Sedangkan di katodenya dengan elektrode positif, itu menghasilkan reaksinya Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Ya. Nah, kalau saya paparkan sedikit bagaimana prosesnya, ya.
logam Zn ini akan melepaskan elektron mengalir dari anode menuju katode. Elektron akan bereaksi dengan ion Cu2+ dan membentuk logam Cu. Akibatnya, muatan pada gelas kimia akan kelebihan ion SO4 2-. Nah, kelebihan muatan negatif. Karena ada jembatan garam, di mana jembatan garam ini berisi larutan NaCl atau KNO3. Ya, jembatan garam ini berisi NaCl atau KNO3. Muatan negatif yang tadi akan mengalir ke gelas kimia. Gitu. Ya, akhirnya netral kembali dan itu berlangsung seterusnya. Sehingga terjadi aliran elektron yang kontinu. Gitu. Selanjutnya, di samping mekanisme reaksi tadi, ada juga yang namanya potensial elektrode. Potensial elektrode ini dilambangkan dengan lambang E besar. Ya, dilambangkan dengan E besar. Nah, potensial elektrode ini adalah merupakan perbedaan potensial elektrode suatu logam terhadap elektrode hidrogen. Jadi ada urutan potensial elektrode ya yang berisi nomor atom yang berisi logam-logam ya, di mana elektrodenya E0-nya ada yang dari negatif sampai dengan positif. Nah, sedangkan potensial elektrode hidrogen itu diberi harga 0 volt. Potensial elektrode standar ada lambangnya E0. Ini merupakan perbedaan potensial elektrode dari suatu logam terhadap elektrode hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Dan itu rata-rata pada larutan kondisi 1 molar. Ya. Nah, potensial standar sel ini biasanya kita ukur menggunakan voltmeter itu tadi. Nah, kalau kita hitung sudah ada logam-logam itu memiliki harga potensial sel masing-masing, maka rumusnya bisa digunakan untuk menghitung E0 sel tadi atau potensial sel standar. Rumusnya itu adalah E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Sekali lagi rumusnya E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Di samping kita bisa menghitung E0 sel atau potensial sel standar, kita juga bisa menuliskan diagram sel volta atau notasi sel volta dari reaksi yang terjadi. Jika logam Zn dilarutkan dalam larutan CuSO4 seperti reaksi yang tadi, maka reaksinya adalah Zn ditambah CuSO4 menjadi ZnSO4 plus Cu. Ya. Nah, reaksi tersebut kita tuliskan dalam bentuk notasi sel volta seperti penulisannya ini harus tepat. Karena sesuai dengan elektron itu mengalir dari anode menuju katode, maka cara menuliskan pun harus dari anode dulu, baru katode. Notasi selnya adalah Zn garis miring Zn2 plus garis miring 2 kali Cu2 plus garis miring Cu. Ulang, Pak. Ya, kita ulang ya. Notasi sel voltanya adalah Zn garis miring Zn2 plus garis miringnya 2 kali Cu2 plus garis miring Cu. Jadi kalau kita sebut Zn2 plus dan Cu2 plus Cu. Sebenarnya garis miring 2 itu dan. Ya, dan cuma kan penulisannya memang harus seperti itu. Biar nanti pada saat menentukan
bilox, itu ketahuan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi, atau dalam notasinya pun ketahuan juga mana yang anode dan mana yang katode. Jadi tidak boleh salah ya Pak? Tidak boleh salah, harus notasinya harus seperti itu. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, kita rehat sejenak dan nanti kita masih akan bersama lagi dalam acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 12. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Hanya satu yang ku tahu, diriku jauh darimu. Setiap hatiku menuju terjalnya dasar hatimu. Walau sering tak tentu arahnya, ku tetap di sini menunggu. Sadar diriku terkesan, sepi hatiku terasa. Jejak rasa kau tinggalkan, rasuki hati terdalam. Walau sering tak tahu arahnya, ku tetap di sini berjalan. Walau ku berlari menjemput hari, jemariku meraih matahari. Firasatku tak henti bicara, dirimu memendam rasa. Tunjukkan asamu padaku dan kau hanya menjentikan jari. Sadar diriku terkesan, sepi hatiku terasa. Jejak rasa kau tinggalkan, rasuki hati terdalam. Walau sering tak tahu arahnya, ku tetap di sini berjalan. Walau ku berlari menjemput hari, jemariku meraih matahari. Firasatku tak henti bicara, dirimu memendam rasa. Tunjukkan asamu padaku dan kau hanya menjentikan jari. Walau ku berlari menjemput hari, jemariku meraih matahari. Firasatku tak henti bicara, dirimu memendam rasa. Tunjukkan asamu padaku dan kau hanya menjentikan jari. Tunjukkan asamu padaku, kau hanya menjentikan jari. Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi bersama saya Rahma dan juga Pak Musa, masih dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 12. Masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung. Dan saatnya kita akan lanjutkan kembali untuk materi kita mengenai sel volta. Dan tadi kalian sudah mencatatkan apa yang disampaikan oleh Pak Musa. Sekarang kita lanjutkan kembali. Silakan Pak Musa. Baik, insan edukasi. Tadi sudah dipaparkan mengenai sel volta ya, ruang lingkup secara keseluruhan.
Nah, sekarang kita akan coba bagaimana sel volta ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, atau sampelnya seperti apa. Nah, yang pertama saya paparkan di sini adalah contoh dari sel volta yang kita kenal sel kering namanya. Nah, sel kering ini dikenal dengan sel Lagrange ya. Nah, kalau kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, sel kering ini adalah batu baterai. Nah, di mana batu baterai ini bentuknya ada yang kecil, ada yang besar ya. Nah, itu yang membedakan adalah hanya ukurannya saja ya, sedangkan voltasenya sama aja gitu. Nah, bagaimana sih yang terjadi di dalam batu baterai? Jadi dalam batu baterai itu ada yang bersifat katode ya, ada yang bersifat anode. Nah, di katodenya ini dia berasal dari karbon atau grafit. Dan di anodenya ada logam zinc atau seng gitu. Nah, jadi di katodenya ada karbon, sedangkan di anodenya ada logam zinc. Nah, elektrolit yang dipakai itu berupa pasta campuran antara MnO2, serbuk karbon, dan NH4Cl. Jadi elektrolit yang bisa memberikan arus listriknya ya, penghantarnya itu adalah dia berbentuk pasta. Nah, pasta ini adalah isinya campuran dari MnO2, serbuk karbon, dan NH4Cl. Ya, gitu. Lalu persamaan reaksinya adalah di katode ada MnO2. Jadi kalau saya sebutkan reaksinya di katode adalah 2 MnO2 plus 2H plus ditambah 2 elektron menjadi Mn2O3 ditambah H2O. Sedangkan di anodenya itu adalah Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Jadi reaksi sel yang terjadi dalam batu baterai itu adalah sebagai berikut. 2 MnO2 plus 2H plus ditambah Zn menjadi Mn2O3 ditambah H2O dan ditambah Zn2 plus. Ya, itu reaksi sel yang terjadi di batu baterai. Nah, selain batu baterai juga ada yang namanya sel aki. Ya, sel aki atau dikenal dengan akumulator yang ada dalam motor dan mobil ya. Itu akumulator. Nah, sel aki ini disebut juga sebagai sel penyimpan karena dapat berfungsi menyimpan listrik dan pada setiap saat dapat dikeluarkan. Nah, apa sih yang ada di dalam sel aki? Nah, sel aki ini agak berbeda tadi dengan batu baterai. Sel aki ini di anodenya itu ada logam timbal atau Pb. Sedangkan di katodenya terbuat dari logam timbal tapi yang sudah dilapisi oleh PbO2 atau timbal oksida. Ya. Bagaimana reaksi yang terjadi di dalam aki? Nah, di anode ini ada Pb. Jadi reaksinya adalah Pb ditambah SO4 2-, hasilnya menjadi PbSO4 plus 2 elektron. Sedangkan di katode ada PbO2 ditambah SO4 2- ditambah PbO2 ditambah 4H plus ya. Saya ulang lagi nih. Reaksi sel yang ada di katode ya. PbO2 ditambah SO4 2- ditambah 4H plus ditambah 2 elektron menjadi PbSO4 plus 2H2O. Nah,
reaksi selnya adalah Pb ditambah 2SO4 2- ditambah PbO2 ditambah 4H+ menjadi 2 PbSO4 plus 2 H2O. Jadi kalau misalkan reaksi selnya di aki ini, kalau dalam soal-soal kimia itu mengubah dari Pb plus PbO2 menjadi PbSO4. Disingkatnya seperti itu kalau dalam soal. Nah, ternyata untuk sel aki ini dia bisa diisi ulang. Ya kan? Atau yang kita kenal dengan di-recharge. Nah, reaksi yang terjadi pada saat dia di-recharge itu hanya tinggal dibalik saja dari reaksi yang tadi itu. Hanya tinggal dibalik, ya. Jadi, kalau tadi Pb tambah PbO2 menjadi PbSO4. Nah, pada saat reaksi pengisian aki atau di-charge tadi, PbSO4 berubah menjadi Pb plus PbO2. Selanjutnya, ada batu baterai yang model yang lain juga, yaitu adalah sel perak oksida. Ya, sel perak oksida ini adalah batu baterai yang digunakan untuk arloji, ya, kalkulator atau alat-alat elektronik yang memang bentuknya tipis, ya, bulat gitu. Nah, reaksi yang terjadinya pun ya agak berbeda, ya. Di anode. Nah, di anode ini ada Zn. Ya, reaksinya adalah Zn ditambah 2OH- menjadi ZnOH2 kali plus 2 elektron. Sedangkan di katodenya ada perak. Ag2O tambah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2Ag plus 2OH-. Ya. Jadi anodenya Zn, sedangkan katodenya adalah Ag, perak. Nah, potensial sel yang dihasilkan kalau dia batu baterai yang bentuknya arloji kalkulator itu yang tipis, itu bukan 1,5 pol, tapi 1,34 pol. Ada juga contoh yang lain, yaitu adalah sel nikel kadmium, ya, atau nikat. Di mana sel nikat ini merupakan sel kering yang dapat diisi kembali atau recyclable. Ya, ini seperti batu baterai yang bisa di-recharge itu tadi. Ya, kalau dulu kan batu baterai merek apa ya yang bisa di-recharge, yang batu baterai dia mereknya hanya tulisannya recyclable. Oh, gitu. Khusus ya, Pak ya? Khusus gitu. Itu dikenal dengan sel nikel dia atau sel nikat. Nah, sel nikat ini dianodenya terbuat dari CD, ya, kadmium. Sedangkan di katodenya berupa pasta. Pastanya dari nikel 3 oksida, ya. Gitu. Nah, beda potensialnya pun di sini berbeda untuk nikat ini. Ya, menghasilkan enolnya sebesar 1,29 pol. Ya. Nah, ada juga yang lebih menarik ini adalah itu sel bahan bakar. Di mana sel bahan bakar ini merupakan sel galvani dengan reaksi-reaksinya oksigen dan hidrogen. Nah, jika dialirkan secara kontinu ke dalam elektrode yang berpori, sel ini terdiri atas anode dari nikel, sedangkan katodenya dari nikel oksida dan larutan elektrolit KOH. Ya, gitu. Nah, itu salah satu beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal. Ya, contoh dari sel volta ternyata tahunya kan cuma batu baterai saja. Ternyata batu baterai ini kelompoknya juga banyak, ya. Ada sel kering, sel aki, sel perak oksida, sel nikel kadmium, dan sel bahan bakar. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, kita rehat sejenak dulu ya. Dan nanti kita akan kembali lagi di acara bimbel. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua setelah yang satu ini. I wanna love you, girl.
temukan sebuah cinta yang ku nantikan. Ternyata engkau yang selalu ku tunggu, hiasi hatiku. Baby, you knock me out. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku kau mengubah hidupku, kembalikan rinduku. Baby, you knock me out. Oh, babe, could this be that real love I've been missing before I met you? Oh, babe, you're right in this world, my kind of girl. You knock me out, baby. You knock me out. You knock me out. Kau membasuhku dengan cintamu, hilangkan segala luka yang dulu. Inilah janjiku, takkan ku lepaskanmu. Baby, you knock me out. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku kau mengubah hidupku, kembalikan rinduku. Baby, you knock me out. Baby, could this be that real love I've been missing before I met you? Oh, babe, you're right in this world, my kind of girl. You knock me out, baby. Apa kau merasakan sepertiku? Tak bisa ku melawan rasa cinta yang sesungguhnya kepadamu, hanya kamu. You knock me out, going crazy. You're out of this world. Could this be that real love I've been missing before I met you? Let me tell you, baby, you're out of this world, my kind of girl. You knock me out. Oh, baby, could this be that real love I've been feeling when I'm with you? You know you're out of this world, my kind of girl. You knock me out, baby. You knock me out. You knock me out. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi bersama saya Rahma dan Pak Musa, pendengar Radio Gema Edukasi, masih dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 12. Dan tak terasa kita hampir 1 jam kebersamaan kita. Dan sekarang Pak Musa tidak akan memberikan kesimpulan. Pak Musa mau memberikan sedikit soal dan harus dijawab ya. Jadi kita latihan untuk menjawab soal. Kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Saya akan coba bacakan dan disimak ya. Sudah siap? Diketahui E0 reduksi Mg2+ sama dengan min 2,37 volt. Diulang. E0 reduksi Mg2+ sama dengan min 2,37 volt. Selanjutnya, E0 reduksi Pb2+ sama dengan min 0,13 volt. Sekali lagi, E0 reduksi Pb2+ sama dengan min 0,13 volt. Yang ditanyakan,
tuliskan diagram sel voltanya. Tuliskan diagram sel voltanya. Selanjutnya, tuliskan reaksi elektrode dan reaksi selnya. Tuliskan reaksi elektrode dan reaksi selnya. Baik, kita sama-sama untuk mengerjakan dan kalian juga dapat menulis dulu sedikit demi sedikit. Nanti Pak Musa akan menjawab juga, kita samakan ya jawabannya benar atau salah. Ya, silakan Pak. Baik, insan edukasi tadi sudah dicatat ya mengenai soal salah satu soal dari sel volta ini. Nah, di sini ada potensialnya reduksinya dua unsur, yaitu magnesium Mg dan Pb2+. Nah, caranya adalah yang pertama-tama kita akan tentukan siapa sih yang bersifat reduksi dan siapa yang bersifat oksidasi dari potensial sel yang ada. Nah, kita lihat di antara Mg dengan Pb, enol sel yang terbesar itu adalah punya Pb2+. Nah, enol yang terbesar itulah dia harus bertindak sebagai reduksi. Sedangkan Mg karena enolnya kecil, maka dia akan bertindak sebagai oksidasi. Baik, langsung saja kita buat bagaimana reaksinya. Yang pertama adalah reaksi reduksi. Karena tadi reduksinya adalah Pb, maka reaksinya adalah Pb2+ ditambah 2 elektron menjadi Pb. Sedangkan di oksidasi itu reaksinya adalah Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron. Nah, reaksi selnya yang terakhir itu ya, dari kedua reaksi tadi di reduksi dan oksidasi, itu akan menghasilkan Pb2+ ditambah Mg menjadi Mg2+ ditambah Pb. Sekali lagi, reaksi sel yang terjadi adalah Pb2+ ditambah Mg menjadi Mg2+ ditambah Pb. Selanjutnya, diagram sel. Ya, nah diagram sel ini sebenarnya kan tadi pertanyaan yang A ya. Tapi kalau kita tidak membuat reaksi ya selnya dulu, maka kita belum bisa menentukan diagram sel. Maka dari reaksi yang tadi yang C sudah yang B sudah dijawab ya. Maka diagram selnya adalah Mg garis miring Mg2+ garis miring lagi 2 kali Pb2+ garis miring Pb. Sekali lagi, diagram selnya adalah Mg garis miring Mg2+ garis miring 2 kali Pb2+ garis miring Pb. Nah, itu diagram selnya ya. Nah, sekalian nih, biar insan edukasi bisa menjawab lagi bagaimana sih sebenarnya cara menghitung enol selnya. Nah, saya kasih langsung di sini sekalian. Enol sel itu tadi kan menggunakan rumusnya adalah enol reduksi dikurangi enol oksidasi. Jadi enol selnya minus 0,13 dikurangi minus 2,37. Saya ulang ya. Enol selnya min 0,13 dikurangi buka kurung minus 2,37 kurung tutup. Maka totalnya setelah kita hitung adalah enol selnya positif 2,24 volt. Nah, dengan enol sel yang bertanda positif ini sebesar 2,24 volt, ini menunjukkan bahwa reaksinya berlangsung atau reaksinya spontan. Gitu, Mbak Rahma ya. Mengenai pembahasan soal itu tadi, mudah-mudahan insan edukasi bisa mengulas kembali ya, dan mudah dipahami. Baik, bagaimana tadi hasilnya sama?
mudah-mudahan sama ya dengan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Musa. Baik, terima kasih Pak Musa atas kehadirannya di studio kami dalam acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Mata pelajarannya adalah kimia tentang sel volta. Nah, nanti kita akan bertemu kembali ya Pak ya. Demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi, kebersamaan kita dalam bimbingan belajar untuk hari ini bersama Bapak Musa Nur Rasyid SPD. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dan kami pamit undur diri, namun kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di jam yang sama, namun dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan kami pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.